Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu doakan semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ceria. Hari ini ketemu lagi dengan Ibu Karin yang kita akan belajar mata pelajaran prakarya. Tolong disimak baik-baik ya. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa menurut ajaran agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita bernyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Sambil diikuti dari rumah, dibaca teksnya. Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Hari ini pembelajaran kita masuk pada buku semester 2, halaman 123 sampai 129, yaitu kita masuk mengenai klasifikasi sayuran. Ibu akan menjelaskan. Yang pertama adalah pengertian dari sayuran, kemudian yang kedua adalah ciri-ciri sayuran, yang ketiga adalah klasifikasi sayuran, dan yang keempat adalah sayuran atau tanaman berdasarkan perkembangbiakan organ tumbuhnya. Apa sih yang dimaksud dengan sayuran? Ya betul, sayuran adalah bagian vegetatif dari tumbuhan yang dapat dimakan baik secara segar atau langsung maupun melalui proses cara memasak. Kemudian apa itu ciri-ciri sayuran? 1. Betul, sayuran mempunyai kadar air dan serat yang tertinggi. Yang kedua, umurnya relatif pendek. Beda dengan tanaman buah, biasanya dia ada umur panjang, ada sebulan, 2 bulan, bahkan bertahun-tahun. Yang ketiga, mudah rusak dan tidak dapat disimpan lama. Yang keempat, tidak dapat dipanen setiap saat karena ada beberapa sayuran yang musiman. Yang kelima, mempunyai ciri khas yang berbeda baik fisik, aroma, warna, dan tekstur penampilannya. Berikut Ibu akan menjelaskan beberapa jenis sayuran. Yang pertama adalah sayuran daun. Sayuran daun merupakan sayuran yang dapat dikonsumsi di bagian daunnya. Sayuran yang berkualitas bagus yaitu yang daunnya masih utuh, tidak rusak, tidak busuk, dan tidak berlubang. Kemudian bagusnya daunnya dia terlihat muda ya. Coba kalian sebutkan macam-macam atau contoh-contoh dari sayuran daun. Ya betul, ada kangkung, bayam, apalagi? Sawi, selada, pakcoy, sawi, ya. Betul, daun singkong, daun popohan, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah sayuran batang atau stem vegetable. Stem vegetable ini adalah sayuran yang dimanfaatkan di bagian batang dari tumbuhan. Nah, dari tumbuhan itu terdiri dari buku dan ruas. Buku itu apa? Buku adalah tempat menempelnya daun. Ya, contoh buah sayuran batang ada asparagus, rebus,
tanaman paku, seledri, ya. Kemudian pilihlah kalau tanaman daun bawang, ya. Kemudian pilihlah sayuran batang yang kelihatannya masih muda dan berwarna cerah. Selanjutnya adalah sayuran akar atau root vegetable. Sayuran akar adalah sayuran yang berupa alarm yang membesar pada bagian tanaman. Karena penimbunan makanan, akar yang membesar ini juga biasa disebut dengan umbi. Jadi sayuran akar juga biasa disebut sayuran umbi. Contohnya ada wortel, lobak, radis, beet, dan lain-lain. Sayuran akar juga mengandung banyak karbohidrat dan nutrisi lainnya. Selanjutnya kita masuk ke sayuran polong. Sayuran polong adalah jenis tanaman yang dimanfaatkan untuk dikonsumsi di bagian polongnya. Jadi kalau sayuran polong itu pilih yang berwarna cerah, ya. Kemudian yang segar. Contoh jenis polong-polongan. Ada kacang kapri, ada kacang hijau, ada kacang mede, buncis, pete juga, ya. Kemudian kacang merah, edamame, dan lain-lain. Kemudian ada lagi yang namanya sayuran bunga. Sayuran bunga merupakan sayuran yang berbentuk seperti bunga. Contohnya sayuran brokoli. Nah, sayuran bunga ini tersusun dengan kompak seperti membentuk bunga. Contohnya tadi ada bunga turi, ada brokoli, ada bunga kol, ada bunga kecombrang, ya. Ada bunga pisang, ada bunga pepaya, dan lain-lain. Selanjutnya adalah sayuran buah atau fruit vegetables. Sayuran buah adalah sejenis tanaman yang dibudidayakan untuk tanaman sayuran dan dikonsumsinya adalah bagian buahnya. Contohnya apa, Nak? Betul, ya. Mungkin kamu sudah hafal ya. Ada tomat, ada timun, ya, apalagi ada paprika, apalagi jagung, pinter. Nah, selain yang kamu sebutkan tadi, ada juga terong, pare, ya, oyong, labu, kemudian ada kapri, ada timun Jepang atau biasa dikenal dengan zucchini. Nah, kalau cabai, jenis-jenis cabai itu apa masuk dalam jenis sayuran buah? Iya, betul. Jadi macam-macam jenis cabai termasuk paprika itu juga masuk dalam jenis sayuran buah. Yang berikutnya adalah sayuran umbi batang. Sayuran umbi batang adalah batang yang tumbuh dan berkembang biak di dalam tanah dan ujungnya menggelembung menjadi umbi. Itu disebut dengan umbi batang. Umbi batang ini sebenarnya merupakan cadangan bagian atas tumbuhan tersebut. Pada permukaan umbi batang tumbuhnya sisik dan kuncup membentuk mata tunas. Ayo coba sebutkan contoh dari tumbuhan umbi batang. Betul, ada kentang, ada ubi jalar, ada dahlia, ada apa lagi? Suwek, talas, dan lain-lain, ya. Siapa yang sudah pernah makan makanan sayuran umbi batang? Nah, dari itu siapa yang paling suka apa? Oh, kalau ibu senangnya adalah tanaman singkong. Mungkin ada yang sama seperti ibu, ya. Setelah tadi tanaman umbi batang, ada lagi namanya sayuran umbi lapis. Sayuran umbi lapis merupakan sejenis umbi yang terbentuk dari tumpukan pangkal daun yang tersusun rapat sampai ke dalam format roset.
Umbi lapis dipandang berbeda dari umbi lainnya karena tidak mengakumulasi karbohidrat dalam bentuk polisakarida. Yang terjadi adalah karena berkumpulnya cairan di dalam sel-selnya. Ada yang tahu nggak apa contoh dari umbi lapis? Ya, seperti bawang-bawangan ya. Ada bawang apa saja yang kamu kenal? Betul, ada bawang merah, ada bawang bombay, ada bawang putih. Tapi, selain jenis bawang-bawangan tersebut, ternyata umbi lapis itu ya juga ada beberapa contoh lainnya, seperti bunga lili hujan, bunga bakung, bunga likoris ya. Yang terakhir kita bahas tentang sayuran jamur. Jamur atau cendawan adalah tumbuhan yang tidak punya klorofil sehingga bersifat heterotrof. Jamur ada yang uniseluler, ada yang multiseluler. Ya, tubuhnya terdiri dari benang-benang yang disebut hifa. Jamur merupakan zat organik dari lingkungan melalui hifa dan miseliumnya untuk memperoleh makanan. Jadi tadi yang dibilang uniseluler dan multiseluler, mungkin gini, kalau yang uniseluler adalah jamur yang berbentuk batangan satu, tapi yang multiseluler itu yang biasanya menggerumpul. Contoh seperti jamur shiitake, itu dia satu-satu. Jamur kancing dia satu-satu, tapi kalau jamur enoki, kemudian jamur merang, dia biasanya bergerumpul. Baik, sudah semua Ibu jelaskan. Mari kita review kembali materi pelajaran hari ini. Kita belajar tentang jenis sayur-sayuran. Apa sih yang dimaksud dengan sayuran? Ya, sayuran, ciri-ciri sayuran adalah bagian dari vegetatif yang dapat dimakan, baik dimakan mentah ataupun dengan cara diolah atau dimasak. Yang kedua adalah ciri-ciri sayuran. Dia punya kadar air yang tinggi, punya serat yang tinggi, umurnya relatif pendek, mudah rusak, dan tidak dapat disimpan lama. Kemudian dia mempunyai ciri khas yang berbeda baik fisik, aroma, warna, tekstur, dan penampilannya. Kemudian tadi ada yang namanya jenis sayuran daun ya, yaitu bagian daun yang bisa dikonsumsi. Yang kedua adalah sayuran batang, yaitu sayuran yang dikonsumsi pada bagian batangnya. Yang ketiga adalah sayuran akar. Ya, sayuran akar adalah sayuran yang membesar pada bagian tanamannya. Contohnya tadi wortel dan lain-lain ya. Kemudian yang berikutnya adalah sayuran polong. Sayuran polong itu jenis dari kacang-kacangan atau yang berbentuk polong-polongan. Yang kelima adalah sayuran bunga. Ya, bentuknya seperti bunga, dia mengumpul. Kemudian sayuran buah. Ya, sayuran buah itu contohnya tadi apa? Tomat, timun, jagung, ya, dan lain-lain. Kemudian sayuran umbi batang, ya. Tadi yang pada bagian batang di dalam tanah dia membesar. Selanjutnya adalah sayuran umbi lapis, contohnya tadi bawang-bawangan. Yang terakhir adalah sayuran jamur. Nah, sebelum Ibu akhiri, mari kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing.
Semoga materi pelajaran hari ini dapat memberikan manfaat buat kalian, juga orang-orang di sekeliling kalian. Jangan lupa nanti tugasnya dikerjakan ya. Sekian dari Ibu. Tetap jaga kesehatan, tidak keluar rumah jika tidak perlu sekali, supaya kita tetap sehat dan bisa segera masuk sekolah kembali. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.